Halo, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Adelia dari Universitas Dian Nusantara. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Makroekonomi dapat digunakan untuk menganalisis target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkesinambungan. Apa sih ekonomi makro itu? Pengertian ekonomi makro dalam buku Konsep Dasar Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi tahun 2018 karya Tamrin adalah sebuah ekonomi yang mempelajari perekonomian sebuah negara secara komprehensif. Hubungan yang dipelajari dalam ekonomi makro adalah hubungan kausal antara variabel-variabel agregatif. Apa tujuan ekonomi makro? Kebijakan ekonomi makro yang dilakukan dengan dilaksanakan oleh pemerintah swasta dengan tujuan untuk mengatasi masalah yang timbul. Masalah timbul dalam perekonomian di mana pemerintah sebagai regulatornya dan swasta sebagai pelaksananya. Lalu, apa tujuan kebijakan ekonomi makro? Tujuan kebijakan ekonomi makro yaitu pertama, tingkat kesempatan kerja yang tinggi. Keberadaan pengangguran di dalam negara memberikan dampak yang kurang baik bagi kehidupan sosial dan beban ekonomi negara. Dengan kebijakan ekonomi makro, pemerintah dapat mengurangi pengangguran hingga tingkat full employment, di mana semua lapangan pekerjaan yang ada baik pemerintah maupun swasta terisi penuh. Lalu apa saja tujuan kebijakan ekonomi makro? Tujuan kebijakan ekonomi makro yaitu pertama, tingkat kesempatan kerja yang tinggi. Keberadaan pengangguran di dalam negara memberikan dampak yang kurang baik bagi kehidupan sosial dan beban ekonomi negara. Dengan kebijakan ekonomi makro, pemerintah dapat mengurangi pengangguran hingga tingkat full employment, di mana semua lapangan pekerjaan yang ada baik pemerintah maupun swasta terisi penuh. Kedua, produksi nasional tinggi. Tinggi rendahnya kapasitas produksi tergantung dari tinggi rendahnya investasi. Investasi dalam negeri tergantung tingkat tabungan dalam negeri. Sedangkan tabungan dalam negeri terkait dengan tingkat bunga dan pendapatan masyarakat. Nah, untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri, peningkatan pendapatan masyarakat perlu dilakukan, peningkatan produktivitas masyarakat. Yang ketiga, keadaan perekonomian stabil. Kestabilan ekonomi dalam tingkat pendapatan, kesempatan kerja, dan kestabilan pada tingkat harga barang secara umum. Perekonomian yang stabil bukan berarti suatu kondisi ekonomi yang selalu mengalami tinggi, tetapi suatu kondisi yang fluktuatif variabel ekonomi, terutama harga komoditi dan tingkat pendapatan secara wajar. Yang keempat, neraca pembayaran yang seimbang. Ikhtisar sistematis dari semua transaksi dari ekonomi dengan luar negeri selama jangka waktu tertentu dalam satuan uang. Nah, dalam neraca pembayaran tersebut, beberapa hal yang perlu diketahui adalah neraca perdagangan, transaksi berjalan, dan lalu lintas moneter. Yang kelima, distribusi pendapatan merata. Hasil pengolahan sumber daya baik alam dan manusia dalam negara harus dapat dinikmati secara merata oleh rakyat. Artinya, distribusi pembagian pendapatan yang relatif adil. Dengan meratanya pembagian pendapatan, diharapkan tingkat konsumsi masyarakat relatif lebih baik, sehingga diharapkan akan terjadi kehidupan yang seimbang dan tidak bertendensi pada keresahan dan kerusuhan sosial. Lalu apa sih ruang lingkup ekonomi makro? Ekonomi makro menjelaskan sejauh mana suatu perekonomian dapat menghasilkan produk dan jasa. Rincian pengeluaran secara keseluruhan sebagai berikut. Pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga. Yang kedua, pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, pengeluaran perusahaan atau investasi. Dan yang keempat, ekspor dan impor. Yang kedua, kebijakan pemerintah perekonomian. Negara tidak lepas dari masalah pengangguran dan inflasi. Lalu apa sih kebijakan moneter dan kebijakan fiskal itu? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat dalam perekonomian. Dan kebijakan fiskal merupakan langkah pemerintah untuk mengubah struktur dan jumlah pajak yang bertujuan mempengaruhi kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat menyeluruh tidak mencapai tingkat yang ideal, maka terjadi masalah perekonomian.
Dengan mewujudkan kesempatan kerja, mampu mengontrol laju inflasi, maka idealnya pengeluaran agregat berada di tingkat yang dibutuhkan. Kesimpulan ekonomi makro. Ekonomi makro mempelajari perilaku suatu negara dan bagaimana kebijakan berdampak pada ekonomi secara keseluruhan. Ini menganalisis seluruh industri dan ekonomi, bukan individu atau perusahaan tertentu. Itulah sebabnya pendekatan top down. Ia mencoba menjawab pertanyaan seperti seharusnya berapa tingkat inflasi atau apa yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Ekonomi makro menganalisis bagaimana peningkatan atau penurunan ekspor neto berdampak pada neraca modal suatu negara, atau bagaimana produk domestik bruto atau PDB dipengaruhi oleh tingkat pengangguran. Ekonomi makro berfokus pada agregat dan korelasi ekonometrik. Itulah sebabnya pemerintah dan lembaga mereka mengandalkan ekonomi makro untuk merumuskan kebijakan ekonomi dan fiskal. Investor yang membeli sekuritas yang sensitif terhadap suku bunga harus mengawasi kebijakan moneter dan fiskal. Di luar beberapa dampak yang berarti dan terukur, ekonomi makro tidak menawarkan banyak untuk investasi tertentu. Sekian video saya tentang ekonomi makro, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.